Good morning, everyone. Selamat pagi semuanya. Thank you for being here today. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi ini. We for sure would have appreciated if everyone else from last night would have been here also. Tentunya kita akan bersuka cita kalau yang tadi malam juga bisa datang. But I believe since the messages are being recorded, others can still benefit from it. Tapi saya percaya karena pekabaran pada kali ini juga akan direkam, jadi orang lain juga dapat terberkati. I'll begin with a similar request as yesterday, if we could come closer so we can study together. Saya mulai dengan permintaan yang sama seperti tadi malam, agar kita bisa lebih dekat untuk belajar firman Tuhan. So, thank you again for taking time to be here. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk waktunya bisa bersama-sama. The view from your church is beautiful. I can see a hill right up front. It's beautiful. Pemandangan dari depan sini, dari gereja ini sangat indah ya, ternyata. It is a blessing to study God's word in the midst of nature. Yes. Adalah sebuah berkat yang luar biasa untuk bisa mempelajari firman Tuhan di tengah-tengah alam. We're going to start with a word of prayer and ask God to help us. Kita akan mulai dengan doa. Dear Father in heaven, Bapa yang penuh kasih di surga, we thank you for this new morning you've given us. kami bersyukur atas pagi yang baru yang Kau berikan. We thank you, dear God, because we have done nothing to deserve it. Kami berterima kasih juga karena kami sebenarnya tidak layak untuk mendapatkannya. We know, God, we are not worthy of this day. Kami tidak layak juga untuk hari ini sesungguhnya Tuhan. And yet in faithful love you've picked us up again to stand up for Jesus. Namun sekali lagi dengan kasih-Mu yang setia Engkau membawa kami. So please take charge of our lives, dear Lord. Tolong jaga kehidupan kami Tuhan. Please minister to our brokenness. Tolong layani patah hati kami. Show us how we can be like Jesus. Tunjukkan bagaimana agar kami boleh seperti Engkau. Teach us your path, we humbly pray. Ajarkan kami jalan-jalan-Mu, itulah doa kami. And show us how we can glorify your name. Dan tunjukkan kami bagaimana memuliakan nama-Mu. Purify us, I humbly plead, Lord. Murnikan kami Tuhan, kami mohon. And please speak to us and through us. Dan kiranya Engkau berbicara kepada kami dan melalui kami. We thank thee, O God. Kami bersyukur Tuhan. In Jesus' Di name, dalam nama-Mu, amen. amin. We studied yesterday Kemarin kita sudah belajar the power and the need of being built on the rock. keperluan bagaimana kita perlu untuk dibangun di atas batu. We studied together Kita belajar bersama how the Lord would like us to be built on the rock as soon as possible. bagaimana Tuhan rindu agar kita dapat segera dibangun di atas batu itu. We studied how Jesus points out a storm is coming. Kita juga sudah belajar bahwa Yesus menunjukkan bahwa akan ada badai yang datang. We studied from the book of Timothy how Paul tells us all those who live godly will be persecuted. Dan kita juga sudah baca bagaimana Paulus menulis kepada Timotius bahwa mereka yang hidup dalam kesalehan akan mendapatkan penderitaan. And so God invites us again, Jadi Tuhan mengundang kita sekali lagi in the light and the understanding of our need to be on the rock, bagaimana kebutuhan kita untuk dapat dibangun di atas batu. we turn to today's message Dan pada hari ini pekabarannya adalah that speaks to what keeps us from being built on the rock. kita akan berbicara mengenai apa yang mencegah kita untuk dapat dibangunkan di atas batu. When you turn to the Gospels, Kalau kita melihat kitab Injil, you'll find that the Gospels, each of them, dan kita akan dapati setiap kitab Injil yang ada, while often sharing the same story, seringkali mereka menceritakan cerita yang sama. each of the Gospel writers have a specific burden they are sharing with. Tapi biasanya di cerita tersebut, setiap penulis kitab Injil ini mempunyai pesan-pesan yang ingin dia sampaikan. And hence I said yesterday, if you skip the story when it's repeated in the next Gospel, we make a big mistake.
Dan kemarin kita juga sudah belajar kalau kita melewatkan cerita yang sebenarnya diulang-ulangi terus di dalam kitab Injil, sebenarnya kita sedang membuat sebuah kesalahan. I don't know if you've noticed, but in the book of Mark, Saya tidak tahu apakah kita memperhatikannya, tapi kalau kita baca di kitab Markus, when Mark speaks of the experience of Jesus coming to meet Matthew when he's sitting at the tax collecting table, bahwa ketika Yesus bertemu dengan Matius si pemungut cukai itu, Mark calls him Levi. Markus menyebut dia sebagai seorang Lewi. It's an interesting name. He does not address him as Matthew. He calls him Levi when he begins to speak of Jesus, calling him when he's at the tax collecting table. Ya, unik karena gantinya dia sebut Matius tapi dia pakai nama Lewi ya. In fact, let's just quickly take a look at that in the book of Mark Coba kita lihat di dalam kitab Markus and listen to Mark experience and share how he views in Mark 2 and verse 14. dan kita lihat bagaimana pengalamannya. Markus pasal 2 ayatnya yang ke-14, Mark 2 verse 14. Yes. Markus pasal 2 ayat 14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Now that's interesting. Unik. Matthew is called Levi. Matius ini disebut sebagai Lewi. What were the Levites known for in the Bible? Di dalam Alkitab, Lewi ini apa? Terkenalnya sebagai apa? Levites were individuals who served in the sanctuary. Lewi adalah orang-orang yang melayani di dalam bait suci. But here the Bible tells us Levi here is found collecting tax. Tapi uniknya di sini, orang Lewi didapati sedang memungut cukai. You can't help but ask the question, how did he go from being in a family that was serving God in the temple to becoming a person who was out there collecting tax? Kenapa bisa seseorang dari keluarga yang adalah pelayan di bait suci sekarang berakhir di meja pemungut cukai? How is that possible? Kenapa bisa? How can you have such a rich family of spiritual heritage and then leave all of that to go do this work? Bagaimana mungkin seorang yang berasal dari keluarga yang secara rohani kaya namun berakhir di pekerjaan seperti We ini? know the Levites were set apart. They were called to no other work but to serve God in the temple. Kita tahu Lewi adalah keluarga yang dipisahkan, dikhususkan hanya untuk melayani Ka'bah. But here is a Levi who is collecting tax. Tapi di sini kita lihat Lewi yang memungut pajak. And it's not so much that he has left the ministerial work. What's scary is to see the kind of work he has chosen. Yang mengerikan bukan hanya dia meninggalkan pelayanan kerohanian, tapi yang lebih mengerikan lagi adalah pekerjaan selanjutnya yang dia pilih. Tax collectors were known to be very wicked. Seorang pemungut cukai adalah dikenal sangat fasik. You see, the Roman Empire was ruling. Kita tahu saat itu kekaisaran Roma yang memerintah saat itu, The Jewish people were already upset about that. dan orang Yahudi sangat marah karenanya. On top of that, to find one of their own collecting tax for the very people who are oppressing them. Dan sekarang si Lewi ini justru mengambil cukai, mengambil pajak-pajak untuk diserahkan kepada satu negara yang sedang memerintah mereka. And then of course you have the story of Zacchaeus, how he was also one of them but collecting tax for the Romans and was wicked, was stealing from people. Dan tentu saja kita juga punya cerita tentang Zacchaeus yang sama sebagai pemungut cukai yang mengambil pajak-pajak dari orang-orang Yahudi dan mencuri. So here is Matthew. Dan disinilah Matius. In a society doing a kind of work that is known to be a very wicked work. Di dalam lingkungan yang dikenal sebagai pekerjaan yang fasik. How did this happen? Kok bisa ini terjadi ya? Perhaps that's a whole other message we could explore. Mungkin itulah apa kabar yang akan kita jelajahi saat ini. Here is a man who was attending Sabbath school classes. Jadi ada orang yang datang ke acara sekolah Sabat. Weeks of prayers, revival series. Dia selalu hadir di acara-acara revival, pekan-pekan doa.
You see, the Jewish brethren to this day were looking forward to the coming Messiah. Saudara-saudara tahu bahwa orang Yahudi sampai sekarang masih menunggu kedatangan si Mesias itu. He's coming was the message. Pekabaran yang selalu mereka dengungkan adalah dia datang. But he did not come. Tapi nggak datang. And then Matthew is saying, what's the point? I've been looking forward to the Messiah. He's not coming. I'm simply depriving myself of the world. I will just go out and live my life. Dan disitulah Matius berpikir bahwa pekabaran macam apa ini? Dia nggak datang, Mesias nggak datang. Ya sudahlah, biarkan saya bentuk kehidupan saya sendiri. But then one day, living out there in the world, Jesus comes to his table. Kemudian satu hari ketika dia hidup di dunia, Yesus datang di mejanya. And as he saw Jesus, all those Bible verses came back flooding into his memory. Dan ketika dia melihat Yesus, semua ayat Alkitab yang selama ini dia hafalkan muncul di kepalanya. All the messages from Sabbath school lessons, they just came rushing back. Seluruh pelajaran-pelajaran yang dia pelajari selama pelajaran sekolah Sabat muncul lagi. And he realized the Bible is real. Dan dia sadar bahwa ternyata Alkitab benar. Now, it's important to know this. Nah, penting di sini untuk perhatikan. It's important to understand the backdrop. Untuk melihat latar belakang ya. Because when you read Matthew just in the first 3 or 4 chapters. Karena kalau kita hanya baca kitab Matius hanya di pasal 1, 4 pasal pertama saja, you will see Matthew quote the Old Testament over and over again. Kita akan melihat bagaimana Matius saat itu begitu banyak mengutip dari ayat-ayat di Perjanjian Lama. You'll hear Matthew say, "Oh, and this happened because so and so prophet said this." Matius sering bilang, dan ini terjadi karena Nabi ini mengatakan begini-begini. And Jesus was born here because so and so prophet said this. Dan Yesus lahir di tempat ini karena Nabi ini mengatakan demikian. Again and again, Matthew keeps quoting the Old Testament. Terus menerus Matius selalu mengutip dari Perjanjian Lama. Matthew is writing to the church. Matius sedang menulis kepada jemaat. And he's telling the church. Dan sedang memberitahu kepada jemaat. Take the word of God seriously. Ambil firman Tuhan itu secara serius. I looked at the word and said, none of this is true. Jangan sampai kita melihat sebuah ayat, ini nggak benar ini. And then one day the word stood in front of me and I was realizing the word is real. Ya, dan satu kali ketika saya meragukan itu dan melihat kenyataan di dalam kehidupan dan saya dapati ternyata itu kenyataan. Matthew saying to the church, don't take the word for granted. This word is power. Jangan hanya mengambil ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan sendiri saja, tapi ayat Alkitab itu begitu berkuasa. Luke, on the other hand, Lukas di sisi yang lain, he is the only Gentile to write in the New Testament. Dia adalah seorang Gentile, seorang bukan dari kaum Yahudi, yang satu-satunya yang bukan dari kaum Yahudi yang menulis kitab di Perjanjian Baru. That's why you know the story of Peter, James and John out there on the sea and they were fishing and they caught no fish. You know that story. Itulah kenapa kalian ingat cerita bagaimana Petrus, Yakobus dan Yohanes lagi ngambil ikan. Masih ingat ceritanya? And we know that when Jesus came and told them to cast their nets on the other side and there was a huge multitude of fish. Ya, mereka nggak dapat ikan semalaman, kemudian Yesus bilang coba pergi ke sisi sebelahnya dan akhirnya mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. And Jesus called them to be fishers of men. Kemudian Tuhan panggil mereka sebagai penjala manusia. While other gospel writers mention the story, sementara kitab Injil yang lain menuliskan cerita tersebut, Luke spends the most amount of time in that story. Lukas lebih banyak menuliskan tentang cerita itu. He likes the appeal of Jesus that says, "Go and win people for the kingdom of God." Dia begitu suka dengan panggilan Yesus untuk memanggil murid-muridnya memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. I believe Luke also is unsettled because he's saying, how can you have this good news and not tell anyone about it? Saya yakin bahwa Lukas pasti tidak nyaman bahwa bagaimana mungkin dia memiliki pekabaran yang begitu luar biasa baiknya tapi tidak membagikannya pada orang lain. So Luke is pushing the people to go tell the world about Jesus. Jadi Lukas sedang mendorong kita untuk
pembacanya untuk membagikan Yesus kepada dunia. As a Gentile, he knows how it feels to grow up in a home without Jesus. Dan sebagai orang yang bukan dari Yahudi, dia begitu paham bagaimana hidup dibesarkan di dalam keluarga yang tidak mengenal Yesus. Then we have John. Kemudian ada Yohanes. John, scholars tell us, was written almost 30 years after Matthew, Mark, and Luke. Jadi para pelajar Alkitab mengatakan bahwa Injil Yohanes ini nanti ditulis 30 tahun setelah kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas ditulis. Now John is a fascinating book. Injil Yohanes adalah kitab yang luar biasa. In fact, if someone has not had a relationship with Jesus, does not know Jesus, recommend to them the book of John. Justru kenyataannya adalah ketika seseorang belum sama sekali mengenal Yesus, rekomendasikan kitab Yohanes untuk mereka baca. Almost 90% of the book is dedicated to Jesus having an intimate conversation with someone else. Hampir 90% dari isi dari Injil Yohanes itu menceritakan bagaimana Yesus secara intim berkomunikasi dengan pribadi The book of seseorang. John is John emphasizing Jesus' desire to be in a personal relationship with you. Dan itulah yang Injil Yohanes tekankan, bagaimana Yesus rindu untuk memiliki hubungan secara pribadi dengan Now, kita. the reason why John says that, because John himself had a very close personal relationship with Dan Jesus. alasan kenapa Yohanes membuatnya adalah karena dia memiliki hubungan tersebut. He was always found leaning on the chest of Jesus. Dia selalu ditemukan bersandar di dadanya Yesus. And Sister White says something very interesting. Dan ada satu hal yang begitu menarik di sini. She says, because John leaned upon Jesus in that childlike love, Karena Yohanes begitu dekat dengan Yesus seperti layaknya seorang anak kecil, Jesus revealed to him the deepest things about himself. Yesus menyatakan dirinya, hal yang paling dalam tentang dirinya kepada Yohanes. And that's why, friend, the book of Revelation was given to John. Dan itulah kenapa kitab Wahyu itu diberikan kepada Yohanes. That's why when you read 1st, 2nd, and 3rd John, there are truths there that you may probably not find highlighted in that way anywhere else in the Bible. Dan itulah kenapa kalau kita lihat ke surat Yohanes pertama, kedua, dan ketiga, tidak ada di kitab-kitab lainnya kita akan dapati sorotan yang seperti yang Yohanes tulis di situ. John, throughout his book, emphasizes God wants to have a personal connection with you. Di dalam setiap tulisannya Yohanes, dia selalu menekankan bagaimana Yesus rindu untuk memiliki hubungan pribadi dengan kita. With that understanding, we come to our book of focus today, the book of Mark. Dan dengan pemahaman-pemahaman yang tadi, maka kita akan memasuki pelajaran kita untuk saat ini adalah kitab Markus. So all of that was just introduction to the message. Yes. Dan semuanya itu baru pendahuluan aja ya untuk pekabarannya. Just to prepare you how long we're going to be together. Untuk mempersiapkan kita bagaimana kita akan bersama-sama. The book of Mark is written by Mark, but Mark, the book, is really the memories of Peter about Jesus, because Mark is Peter's nephew. Jadi walaupun kitab Markus ini ditulis oleh Markus, tetapi isinya sebenarnya adalah memori atau semua ingatan yang dimiliki oleh Petrus, karena Markus ini adalah nephew, keponakan dari Petrus. So what you're reading is the memories of Peter about Jesus through Mark. Jadi yang kita baca adalah semua ingatan yang dimiliki oleh Petrus tentang Yesus lewat Markus. Peter, as you know, was a leader. Jadi sebagaimana kita tahu, Petrus ini adalah seorang pemimpin. He was also very quick with his tongue. Dan cepat sekali untuk bicara dia ya. Peter did not think before he spoke. Ya, dia ngomong aja tanpa berpikir. Very impulsive, very impulsive. Sangat impulsif, cepat ngomong tanpa pikir. As a result, I'm sure Peter got into a lot of trouble because he spoke too much. Dan hasilnya adalah saya yakin bahwa dia punya banyak masalah karena dia kecepatan untuk ngomong. And Peter, the way he was, the go-getter, he was a man of action. Dan begitulah Petrus, dia adalah orang-orang yang bertindak. Hence, Peter's view of Jesus also is a man of action. Dan karena Petrus adalah orang yang cekatan, dia melihat Yesus juga sebagai orang yang praktikal.
That's why while other gospel writers will start with Jesus' story of his birth, itulah kenapa ketika Injil yang lain menulis bagaimana kitabnya ditulis mulai dari kelahiran Yesus, the book of Mark does not start with the birth of Jesus. kitab Markus melewati itu. He gets right into the action. Dia lewatin cerita tentang kelahiran, pokoknya langsung ke apa tindakan Yesus. In fact, listen to a few words with me. Coba saya dengar beberapa kata-kata. There are Ini. some words you will see repeated again and again in the book of Mark. Ada beberapa kalimat yang akan terus kita lihat terus-menerus. Mark 1 verse 12 says, immediately the Spirit driveth him into the wilderness. Contoh misalkan Markus 1 ayat 12 katakan, segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Verse 18, straightway they forsook their nets. Ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan Verse mengikuti dia. 20, and straightway he called them. Ayat 20, Yesus segera memanggil mereka. Verse 21, they went into Capernaum and straightway on the Sabbath day. Ayat 21, mereka pergi ke Kapernaum setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah Verse ibadat. 28, and immediately his fame spread abroad. Ayat 28, lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru. Verse 31, he came and took her by the hand, lifted her up, and immediately the fever left her. Ayat 31, ia pergi ke tempat perempuan itu sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Ada segera sebenarnya situ. Verse 42, and as soon as he had spoken, immediately the leprosy departed. 42, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Let's go to Mark chapter 2, Lalu pasal yang kedua, verse 2. ayat 2. And straightway many were gathered. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Verse 8, and immediately when Jesus perceived. Ayat 8, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Verse 12, and immediately he arose. Ayat 12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya. Mark chapter 3 and verse 6. Pasal 3 ayat yang ke-6. And Pharisees went forth and straightway took counsel. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Mark chapter Herodian. 4 verse 5. Pasal 4 ayat 5. And some fell on stony ground where it had not much earth, and immediately it sprang up. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh. Mark 4 verse 15. 4 ayat 15. The end of the text says, Satan cometh immediately. Di akhir dari ayat tersebut dikatakan, lalu datanglah iblis. Sebenarnya kata segera juga di situ. Verse 16 at the end it says, immediately receive it with gladness. Ayat 16 bagian terakhir juga, dan segera menerimanya dengan gembira. Verse 17 at the end says, immediately they are offended. Ayat 17 bagian terakhir juga, mereka segera murtad. Verse 29, the fruit is brought forth, immediately he putteth in the sickle. Ayat 29, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. In just 4 chapters, did you notice how many times Mark says immediately, straight away? Nah, lihat, baru di 4 pasal pertama saja kita sudah lihat berapa banyak kata segera itu muncul. Because for Peter, through Mark, Jesus is a man of action. Karena bagi Petrus lewat Markus, Yesus itu adalah orang yang praktikal, yang bertindak. He's an action figure who gets things done immediately. Dia adalah baginya Yesus adalah seorang sosok yang bertindak dengan segera. The place we want to get to in our message today is Mark chapter 5. Dan pekabaran yang akan kita pelajari pada saat ini ada di Markus pasal 5. But to understand Mark 5, you have to understand what's taking place in the first 4 chapters. Tapi sebelum memahaminya, kita perlu tahu apa yang terjadi di 4 pasal pertama sebelumnya. In chapter 1, there is a man in church who Jesus heals. Di pasal yang pertama ada seorang yang Yesus sembuhkan. There's a demon possession and Jesus heals the man. Dia kerasukan dan Yesus sembuhkan. In the first chapter also, Peter's mother-in-law is healed by Jesus. Di pasal yang pertama juga bahwa mertua dari Petrus disembuhkan oleh In the Yesus. first chapter also, Jesus heals a leper. Juga Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Mark chapter 2 is the story of the man whose friends bring him down through the roof and Jesus heals him. Pasal yang kedua ada seorang lumpuh yang teman-temannya turunkan dari atap langit-langit dan Yesus sembuhkan. Mark chapter 3, a man's hand is withered and Jesus brings life to his hand. Pasal yang ketiga ada seorang yang tangannya
sakit dan Tuhan sembuhkan. Mark chapter 4 speaks of the different types of soils. Pasal keempat berbicara tentang tanah-tanah yang berbeda, jenis tanah yang berbeda. It's a chapter that speaks of fruitfulness. Itu berbicara tentang bagaimana memiliki buah yang banyak. You find the parable of the seed in Mark 4. Dan di pasal 4 kita mendapati perumpamaan tentang benih. You also read the parable about the pearl of great price. Juga kita dapati di situ ada perumpamaan tentang mutiara yang berharga. Keep all of this in mind as we go to the end of Mark 4 that prepares us for Mark 5. Dan perhatikan ini bahwa akhir dari pasal 4 mempersiapkan cerita di pasal 5. Jesus is with the disciples on a stormy sea. Pada saat itu Yesus dan murid-muridnya sedang ada di air yang bergejolak. Mark 4:39 tells us he arose, rebuked the wind and said unto the sea, peace be still. Ayat 39 dari pasal 4 katakan bahwa Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau untuk diam, tenanglah, dan angin itu reda. Now, the English, I don't know about the Bahasa, the English does not do justice to what Jesus said. Does not do justice. To what Jesus said. English says, peace be still. It's not the exact translation from the Greek. Oke. Di dalam kitab bahasa Inggris, ketika Yesus katakan diam, tenanglah, itu sebenarnya bukanlah terjemahan yang tepat dari bahasa Grekanya. When you read it in the Greek, Jesus basically tells the sea, shut up, silence. Sebenarnya ketika di bahasa Greka dikatakan diam. And so they were really shocked. Dan saat itu orang-orang yang bersama dengan Yesus kaget. Mark 4:41 tells us they began to ask, what manner of man is this that even the wind and the sea obey him? Dan ayat 41 bilang bahwa mereka tercengang, siapa begerangan orang ini sampai-sampai angin dan danau pun taat kepadanya. They're just amazed at how Jesus has so much power. Mereka begitu kagum betapa berkuasanya Yesus ini. Now keep this in mind, they've just come out of a storm. Dan ingat ini bahwa mereka baru saja lewatin badai. And in Mark chapter 5, they're about to enter another storm. Tapi di Markus pasal 5, mereka baru mau masuk badai yang lain. Let's pick up the story from Mark chapter 5 verse 1. Coba kita lihat Markus pasal 5 ayat yang pertama. And it says, they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. And the Bible says in verse 2 that immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. Dan ayat 2 katakan bahwa baru saja mereka turun, datanglah seorang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui mereka. You see, in the first 4 chapters, kita lihat bahwa di 4 pasal yang pertama, Jesus through different means is trying to teach the disciples that Jesus is the master of life. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya lewat beragam sarana untuk mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan atas setiap kehidupan. Jesus has given them so much evidence to prove to them Jesus is able to control life. Bahwa Yesus memberikan begitu banyak bukti bahwa dia mampu untuk mengendalikan hidup. He is healing those who are sick. Dia menyembuhkan mereka yang sakit, bringing people to great life. Membawa orang-orang kepada kehidupan yang dahsyat. He's driving out evil spirits. Dia mengeluarkan roh jahat. He's restoring physical disability to wellness. Dan dia memulihkan ketidakmampuan fisik kepada kebugaran. Even the wind and the sea obey Jesus. Bahkan laut dan angin pun menuruti dia. And after all of this, the disciples have seen. Dan setelah kejadian-kejadian ini, seharusnya para murid ini memahami. They come to the other side and there's a man with an unclean spirit. Tapi kemudian di sisi yang lain, mereka pergi ke sisi yang lain, di situ ada orang yang sedang kerasukan roh najis. Let's read in verse 3. Coba kita baca ayat yang ketiga. This man had his dwelling among the tombs. Bahwa orang ini dia tinggal di antara pekuburan. No one could bind him, not even with chains. Nggak ada orang yang bisa mengikat dia, bahkan rantai pun tidak mampu. Verse 4. Ayat keempat, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Nobody could tame him, he would break all the chains. Nggak ada yang bisa menjinakkannya, bahkan rantai pun dia hancurkan. Verse 5. Ayat yang kelima,
Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. That's a terrible state of life. Itu adalah sebuah kehidupan yang mengerikan ya. Cutting himself up, Memotong-motong diri sendiri, crying, menangis, berteriak-teriak. just endlessly crying. Sebuah tangisan teriakan yang tidak berakhir. But verse 6 gives us hope. Tapi di ayat yang ke-6 ada pengharapan di situ. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah dia mendapatkannya lalu menyembahnya. The Bible says he saw Jesus and he ran to worship him. Alkitab katakan bahwa ketika dia melihat Yesus, dia lari ke arah Yesus, menuju Yesus dan menyembah Yesus. When we look at this story, Waktu kita lihat cerita ini we look at this man dan kita melihat orang ini, and say this is a sad state of affairs. ini adalah sebuah kehidupan yang begitu menyedihkan ya. It's terrible what this man is going through. Dan begitu mengerikan apa yang dilewati oleh orang ini. Perhaps we look at the story and say, this is not about me. Dan mungkin kita berpikir bahwa oke, ini cerita tapi ini bukan cerita tentang saya. But friends, I think it is so much about us. Tapi sahabat-sahabat tahu bahwa ini bercerita tentang kita. The Bible says the man is filled with an unclean spirit. Bahwa orang ini sedang dikuasai oleh roh najis. Let me give you an idea of just how much filled he is with unclean spirits. Izinkan saya untuk menceritakan bagaimana idenya bahwa dia sedang dipimpin oleh roh najis. In verse 9, when the man comes to Jesus, Jesus asks, "What is your name?" Di ayat 9, ketika orang ini datang kepada Yesus, kemudian Yesus tanya, siapa namamu? The man's response is, "My name is Legion, because we are many." Dan bagaimana orang ini menjawab Yesus adalah, nama saya adalah Legion karena kami banyak. In a Roman army, Di dalam sistem ketentaraan Roma, a legion sebuah legion is a collection of 3,000 to 5,000 soldiers. adalah kumpulan dari kurang lebih 3.000 sampai 5.000 tentara. And what did the devil respond from this man's mouth? I am Legion. Dan bagaimana cara setan ini merespon melalui mulutnya bahwa dia adalah legion? There's not one but hundreds of thousands of evil spirits in him. Enggak cuma satu, banyak roh jahat di dalamnya, ribuan. Again, we say, that story is not about me. Ya, sekali lagi mungkin kita bilang, ini bukan cerita tentang saya. He's a demon-possessed man. What does that have to do with me? I'm not demon-possessed. Oh, dia ini kan orang yang kerasukan setan. Saya nggak kerasukan setan sekarang. So here's my question. Ini pertanyaan saya. What possesses you? Lalu apa yang merasuki kita sekarang? Apa yang menguasai kita? What possesses you? Apa yang sedang menguasai kita? Sure, you're not foaming at the mouth, you're not cutting yourself up, but what's possessing you? Ya, mungkin nggak ada busa di mulut kita atau kita nggak sedang memotong-motong diri sendiri. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang menguasai kita saat ini? Many people are possessed with fear. Ada begitu banyak orang yang dikuasai oleh ketakutan. Afraid what tomorrow will bring. Kekhawatiran apa yang akan terjadi keesokan harinya. Many people are possessed with the fear of money. Ada yang khawatir akan uang, dikuasai oleh kekhawatiran akan uang. Many people are afraid how will they take care of their family, they don't have enough income. Mereka dikuasai bagaimana mereka akan dapat memenuhi menafkahi keluarga mereka. Many people are possessed with their own shortcomings. Ada banyak orang yang sedang dikuasai oleh pendapatan mereka yang kurang. They keep thinking about how bad they are. Mereka tetap berpikir betapa buruknya mereka ini. They keep feeling sorrow. They just are so down, looking at their own sinfulness. Mungkin mereka sangat menderita dan bersedih hati karena begitu berdosanya mereka. And the prophet tells us the more you look at your sins, the less power you will have to overcome them. Dan sang Nabi katakan bahwa semakin kita memikirkan tentang dosa kita, maka semakin kurang kuasa kita untuk mengalahkannya. Many are possessed with their jobs. Ada begitu banyak orang yang sedang dirasuki, dikuasai oleh pekerjaan. Honestly, many are possessed with daily life. Dan sejujurnya, begitu banyak yang sedang dikuasai oleh kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari. And friends, there's nothing necessarily wrong with daily life. Dan sahabat-sahabat, sebenarnya tidak ada yang salah dari kebutuhan harian. Because for many people,
daily life is nothing wicked. Karena bagi banyak orang itu bukan kefasikan, bahwa kebutuhan sehari-hari itu bukan sesuatu yang fasik. You wake up in the morning, prepare a meal for your family. Kita bangun pagi-pagi mempersiapkan makanan untuk keluarga. You go to work, get your kids back from school, all of that work. Kita bekerja atau mungkin bawa anak-anak pulang dari sekolah. And every day you're just taking care of your family. Ya setiap hari kita mengurus keluarga kan. And the Bible tells us we're supposed to take care of our family. That's what that is our responsibility. Dan Alkitab katakan memang kita perlu untuk menjaga keluarga kita. But oftentimes this daily life keeps us from spending time with Jesus. Tapi seringkali kehidupan sehari-hari ini mencegah kita jauh dari Yesus. Now, of course, God is not saying ignore your family and read the Bible all day. That's not what He's saying. Tentu saja Alkitab tidak berkata bahwa ya udah abaikan saja keluargamu dan kita baca Alkitab sepanjang hari. But Enggak sadly, gitu. many people have kept their family above Jesus. Tapi sayangnya ada begitu banyak orang yang menaruh keluarga mereka di atas Yesus. So, what possesses you? Jadi apa yang sedang menguasai kita, merasuki kita saat ini? What does your mind constantly think about? Apa yang secara konstan ada di dalam pikiran kita? What is it that you can't stop thinking about? Apa itu yang di dalam pikiran kita yang sulit sekali untuk kita berhenti untuk pikirkan? What is it? Many people are possessed with discouragement. Dan apa lagi? Banyak orang yang mungkin dikuasai oleh kekecewaan. For many faithful Adventists, Dan bagi banyak orang-orang Advent yang setia, the temptation is not worldly things. pencobaannya bukanlah hal-hal perkara dunia. The temptation is discouragement. Pencobaannya adalah kekecewaan. And friends, one of the darkest pits that the devil has prepared for God's people is discouragement. Saudara-saudara, salah satu lubang paling gelap yang setan taruh kepada murid-murid Yesus adalah kekecewaan. They're discouraged because of their failures. Mereka kecewa mungkin karena kegagalan, karena mereka gagal mungkin. They're discouraged because of their own shortcomings. Mereka kecewa mungkin karena kelemahan-kelemahan mereka. Sister White says something interesting. Ellen White menyebutkan kata-kata yang menarik In Signs of the Times, di dalam majalah Signs of the Times. she says, a discouraged man cannot glorify God. Orang-orang yang hidup di dalam kekecewaan tidak sanggup untuk memuliakan Tuhan. So, what possesses you? Jadi apa yang sedang menguasai kita saat ini? We think this story is not about us, Kita pikir cerita tentang orang yang kerasukan setan ini bukan cerita tentang kita. but believe me, friends, this story is so much about us. Tapi percayalah saudara-saudara bahwa ini adalah tentang kita. What possesses us is not necessarily demonism as we see in the Bible. Apa yang merasuki kita tidak hanya setan yang seperti di dalam Alkitab ini. Many people are just possessed with the stresses of life. Ada begitu banyak orang yang sedang dirasuki, dikuasai oleh tekanan-tekanan hidup. Many people are possessed with the pressure of paying bills. Atau mungkin dengan tekanan-tekanan membayar tagihan hutang. There are those who are so possessed with their own hopes and dreams that they have no time for Jesus. Ada juga yang sedang dikuasai oleh harapan-harapan, cita-cita ataupun mimpi mereka sehingga mereka tidak punya waktu untuk memikirkan Yesus. Amongst the remnant, there is a striving for the health message. Di antara orang-orang umat-umat sisa ada begitu banyak juga yang sedang berjuang untuk hukum kesehatan. And I want to talk about that for a little bit. Saya mau bicara itu sedikit. Many people will say, oh, the health message, it is the right arm of the gospel. Orang bilang, pekabaran kesehatan itu adalah lengan kanan penginjilan. I think we often forget that the health message is the right arm of the gospel. It is not the gospel in itself. Tapi mungkin kita perlu ingat bahwa pekabaran kesehatan adalah tangan kanan penginjilan, tapi bukan Injil itu But sendiri. many preach the health message as if it's the gospel. Tapi ada begitu banyak orang yang mengabarkan pekabaran kesehatan seolah-olah itu adalah Injil tersebut. They begin to preach salvation by food. Mereka mulai untuk berbicara keselamatan dengan makanan, oleh karena makan. Eat enough grass and you're going to heaven. Makan dan kita akan pergi ke surga. Now there's nothing wrong with the health message. Don't misunderstand me. Tidak ada salahnya dengan pekabaran kesehatan, jangan salah paham di sini. The research, scientific research is clear. The right diet gives you the right mind so that you can connect with God. Ya, riset ilmiah begitu membuktikan bahwa
Makanan yang tepat memberikan pemikiran yang jernih sehingga memberikan hubungan kepada Tuhan lebih baik. But how sad it is when we run around with the right arm, where's the rest of the body? Tapi begitu menyedihkan, kita pergi dengan tangan kanan tapi di mana badannya? And so some people are possessed with the health message. Dan ada juga orang yang begitu dikuasai oleh pekabaran kesehatan ini. In fact, I want to correct my statement. I don't call it the health message when all you preach is vegetarianism. That's not the health message. Saya mau perbaiki bahwa vegetarian bukanlah pekabaran kesehatan kita. Because if veganism is the health message, apakah veganisme ini adalah pekabaran kesehatan kita? Then Hollywood has the health message. Hollywood. Kalau demikian, memang benar demikian, maka Hollywood mengabarkan pekabaran kesehatan. There are famous celebrities in Hollywood who are vegan today. That means they have the health message. Karena ada begitu banyak artis-artis papan atas Hollywood yang saat ini vegan, berarti mereka mengabarkan pekabaran kesehatan. They don't. Tapi sesungguhnya mereka tidak melakukan itu. Because salvation is by faith through grace in Jesus. Karena faktanya keselamatan adalah melalui iman, melalui kasih karunia lewat iman. And we want to understand that. Dan saya harap kita begitu memahaminya. The health message is not just food. Bahwa pekabaran kesehatan itu bukan hanya soal makan. There's no magic in leaves. Tidak ada kuasa, tidak ada magic di dalam daun-daun itu. The power is in obedience. Bahwa kuasa yang sesungguhnya ada di dalam penurutan. Just as righteousness is by faith, sebagaimana kebenaran adalah melalui iman, health is by obedience. Dan sehat adalah lewat penurutan. That's what the Bible says. Setidaknya itulah yang Alkitab katakan. So what possesses us? Jadi kembali lagi, apa yang sedang menguasai kita? And they can be different subjects. Ini bisa subjek-subjek yang berbeda. Some people will pick up an aspect of the Bible and make it the entire Bible. Mungkin ada orang-orang yang mengambil satu bagian dari Alkitab dan menganggapnya itu sebagai keseluruhan dari Alkitab. So some people say, oh, in his message, he did not talk about the health message. He doesn't have the gospel. Come again. Some people will say, in his message, he spoke about everything else but did not talk about the health message, so he does not have the gospel. Okay. Jadi mungkin dia berkata, orang ini berbicara tentang pekabaran, tapi karena dia nggak bilang tentang pekabaran kesehatan, maka itu bukan Injil. Oh, he spoke about everything but didn't speak about the sanctuary. He does not have the gospel. Dia bicara tentang pekabaran bagus, tapi karena dia nggak bicara tentang bait suci, berarti dia tidak membawakan Injil di sini. We all can have a favorite subject, but that does not mean every time someone speaks they have to address the subject you like. Ya mungkin saja kita memiliki topik-topik pelajaran favorit di dalam Alkitab. Tapi bukan berarti kalau seseorang tidak membawakan topik tersebut, bukan berarti itu bukanlah Injil. The question then, friends, is, pertanyaannya adalah, in all of this busy affair of life, do you take time to kneel before God and give your heart to Him every day? Di dalam urusan-urusan kehidupan yang begitu menyibukkan ini, apakah kita punya waktu And I want to clarify, friends, untuk Yesus? The things we do every day do not have to be wicked necessarily. Dan saya membuat klarifikasi di sini bahwa kegiatan-kegiatan kita yang dimaksud di sini nggak harus yang jahat. There's nothing with eating the right food and exercising and taking care of. There's nothing wicked about this. Tidak ada yang salah dengan makan makanan yang baik, olahraga. But if we get so possessed with them that we have no time for Jesus. Tapi kalau ketika fokus kita begitu terperangkap dan begitu dikuasai oleh topik-topik seperti ini yang sebenarnya tidak salah tapi tidak punya waktu dengan Yesus, then all of this loses its meaning if Jesus is not at the center. Maka kita sedang kehilangan makna dari semuanya itu karena Yesus sesungguhnya adalah pusat dari setiap pekabaran tersebut. So you may say, I can't relate to the story. I don't live in the tomb. Mungkin ada orang juga katakan, ini cerita di Markus 5 ini tidak relate dengan saya karena saya nggak hidup di kuburan. I believe either there is someone right now living in the tomb of despair and discouragement. Tapi saya yakin saat ini ada begitu banyak orang yang sedang hidup di tengah-tengah kuburan kekecewaan.
Either you've experienced it in your past or you're experiencing it right now. You're in your dark tomb of discouragement and you don't want to come out. Entah karena pengalaman-pengalaman kita di masa lalu atau pengalaman sekarang, intinya adalah karena pengalaman-pengalaman tersebut mungkin sekarang membuat kita sedang hidup di dalam gelapnya kuburan-kuburan kekecewaan. Someone is saying, no, I can't relate to the story. I'm not cutting myself with stones. I'm not doing that. Oh, mungkin orang lain bilang, ini nggak berlaku dengan saya karena saya nggak motong-motong mengiris-iris diri saya sendiri. But there is someone who's cutting himself inside by reflecting on the darkness, the brokenness, and all the mistreatment that others do to you. Tapi ada begitu banyak orang yang saat ini sedang melukai hatinya sendiri dengan cara mengingat-ingat kembali bagaimana orang lain memperlakukan Perhaps dirinya. you're saying, I don't relate to the story. No one has to tie me with chains. No. Oke, mungkin ada orang yang bilang juga, ini nggak relate dengan saya karena saya tidak di chain, tidak dirantek. But truth is, you do know the story because you know how it feels to be chained by your own sins. Tapi saudara-saudara tahu bahwa ada begitu banyak yang sedang diikat, dirantai oleh dosanya sendiri. Perhaps you're saying, I can't relate to the story because the story says nobody could tame him. Mungkin ini ada orang juga katakan, saudara ini nggak relate, nggak berhubungan dengan saya karena saya bisa dijinakan. But haven't you experienced times when you are so broken and destitute that nobody's words give you comfort? Tapi saudara, pernahkah engkau merasakan ketika engkau begitu down, begitu sedih, dan tidak ada satupun kata-kata pengharapan dari orang lain yang mampu untuk meredakan kelemahan Someone atau is saying this message is kekecewaan getting kita? very disappointing. Mungkin orang katakan, aduh ini pekabarannya kok sekarang mengecewakan ya. This is a very sad message. Kayaknya pekabarannya menyedihkan ini. Friends, perhaps what I want to say is life does get us very sad sometimes. Yes. Sahabat-sahabat, saya mau katakan bahwa hidup seringkali memang menyedihkan. Some experiences of life can hurt you so badly, they can leave you very sad and discouraged. Dalam banyak pengalaman kehidupan kita mungkin dapati bahwa pengalaman-pengalaman tersebut mengecewakan dan menyedihkan kita. It's wrong to paint a picture to say, oh, if you've become a Christian, you will never have to face any sadness or discouragement. That's not true. Adalah keliru kalau kita bilang bahwa kalau kita jadi Kristen, kita tidak akan mengalami kecewaan-kecewaan tersebut. Nggak benar itu. What the Bible does tell me is that when you are sad, broken, and discouraged, Jesus is the solution. Yang Alkitab katakan adalah ketika kita sedang ada dalam kekecewaan, patah hati, kehancuran, Yesus adalah satu-satunya solusi. I know you relate to the story because this is a man who comes running to Jesus. He wants to ask Jesus for help. But when he opens his mouth, he can't even speak his own words. The devil speaks. Sahabat-sahabat, satu lagi yang mungkin sangat relate dengan kita adalah bahwa orang ini dia mau datang kepada Yesus untuk menyatakan sesuatu, tetapi roh jahat ini mencegah dia untuk mengatakannya. I know none of you've experienced that. Ya, saya yakin belum ada dari kita yang mengalami tersebut hal seperti itu. But I know there have been times when you come to prayer, you want to pray about something, but your mind is possessed with something else. Tapi coba pikir ini, pasti pernahkah saudara ketika saudara mau berdoa kepada Tuhan, kemudian tiba-tiba pikiran kita melayang jauh ke tempat yang lain? You're trying to pray, but all these other thoughts keep coming and they block you from talking to Jesus. Kita berusaha untuk berdoa kepada Tuhan, tapi ada begitu banyak topik di dalam pikiran kita yang mencegah kita untuk berbicara kepada Dia. But in this story, it got so bad, he couldn't even speak any word. When he opened his mouth, the devil spoke and said, I am Legion. Tapi cerita ini menjadi begitu parah karena ketika dia mau bicara, bukan hanya dia nggak bisa bicara, tapi justru setan yang bicara lewat mulutnya, bahwa dia adalah legion. Perhaps you relate to the story. Mungkin saja cerita ini menjadi sangat berhubungan dengan Because kita. just as this man was filled with many demons, Karena sebagaimana orang ini sedang dikuasai oleh begitu banyak roh, I know there's someone here today who is filled with many troubles. saya yakin di tempat ini ada begitu banyak dari kita yang sedang dikuasai, diisi, dipenuhi oleh begitu banyak masalah. Many worries, many fears. Keraguan-raguan, kekhawatiran, atau mungkin ketakutan. And friends, the Bible tells me only Jesus can help me. Saudara-saudara, Alkitab katakan, Yesuslah satu-satunya solusi tersebut. Only Jesus can help us. Hanya Yesus yang dapat membantu kita, menolong kita.
we need to understand our need to come to Jesus. Dan disinilah kita perlu memahami kebutuhan kita untuk datang kepada Yesus. I want to read something to you. Saya mau bacakan sesuatu. You see, in Mark 5, the disciples are coming out of the storm. Lihat bahwa di Markus pasal 5 bahwa murid-murid ini baru saja melewati badai besar. In the past 4 chapters, they've seen the power of Jesus. Di pasal 4 pasal pertama mereka sudah melihat kuasa Yesus. There's a man who's coming running. He's possessed with an unclean spirit. Kemudian tiba-tiba ada orang datang lari kepada mereka dipenuhi oleh roh jahat. He lives in the tombs. Dia hidup di pekuburan. So you want to picture him in your mind how he looks. Coba gambarkan di dalam pikiran seperti apa nampaknya orang ini. He's been cutting himself with stones. Dia sudah berkali-kali memotong dirinya, melukai dirinya dengan batu. So can you imagine a man filled with bruises all over his body? Jadi bisa bayangkan bagaimana orang ini begitu banyak luka di dalam seluruh badannya. Lives in the tombs, so he's not been showering. Dia hidup di kuburan, nggak mandi-mandi. Hair is grown, beard is grown, nails are grown. Rambut kemudian brewokan dan kuku-kuku yang panjang. But he's running to Jesus. Kemudian dia datang ke arah Yesus, lari ke arah Yesus. And the disciples are with Jesus. Dan murid-murid lagi sama-sama dengan dia. What do you do? Kira-kira kalau kita jadi murid-murid, apa yang kita lakukan? This man's running top speed, long hair, long nails, running full speed at Jesus. Ini orang ini brewokan gak jelas dari mana, lari pakai dengan top speed datang kepada Yesus. Lari You've ke just Yesus. come out of the storm with Jesus. What do? Kita baru aja capek, letih, lewatin badai, baru aja turun dari perahu. Kemudian apa yang akan kita lakukan ini? In the book Desire of Ages, Sister White tells us what the disciples did. Kerinduan segala zaman katakan apa yang murid-murid buat. She says the disciples and their companions, they fled in terror. Dikatakan bahwa murid-murid dan orang-orang yang beserta dengan mereka lari dengan teror. So the man is running towards Jesus. Jadi ini orang yang kerasukan setan ini sedang lari ke arah Yesus. And the disciples in fear, they began running away. Tapi di sisi lain, murid-murid Yesus lari jauh meninggalkan Yesus. But as they're running, Sister White says, they noticed that Jesus was not with them. Dan sementara mereka lari, mereka katakan di sini bahwa mereka menyadari bahwa ternyata Yesus nggak bersama And so dengan they mereka. turned around to look for him. Kemudian sekarang mereka melihat ke belakang, melihat sekeliling, di mana Yesus ini? And he's still standing there. Dan ternyata Yesus masih berdiri diam di situ. They were expecting Jesus will run with them away from the man who's running towards them. Mereka harap bahwa Yesus akan berlari bersama-sama dengan mereka untuk melarikan diri dari orang aneh ini. But Jesus is still there. Tapi ternyata Yesus diam di situ. Here's a question. Disinilah pertanyaannya. These disciples Murid-murid ini were the church that Jesus established. adalah jemaat yang Yesus sedang dirikan, ya. On the other side is a man who's filled with the devil. Di sisi yang lain, ada satu orang yang sedang dikuasai oleh setan. The devil-filled man is running to Jesus. Orang yang sedang dikuasai setan ini lari ke arah Yesus, The church is running away from Jesus. sedangkan gereja lari meninggalkan Yesus. Does that sound familiar? Kelihatan terdengar akrab? Isn't it sad? Bukankah ini menyedihkan? The people we say, oh, they are of another faith. Oh, they are not godly. Orang-orang mungkin pikir, mereka dari iman yang berbeda, mereka tidak saleh. Isn't it sad when they have more devotion to Jesus than we who claim to have the full truth? Tidakkah itu menyedihkan bahwa ternyata orang-orang yang seperti itu memiliki kerinduan untuk datang kepada Yesus melebihi daripada kita yang mengakui bahwa kita memiliki kebenaran. If you come to my country, Kalau sahabat-sahabat datang ke negaranya, India, there are some shopkeepers. ada seorang penjaga toko. They will not open their shop until they have offered a worship to their God. Mereka beberapa penjaga toko, mereka tidak akan membuka toko mereka sebelum mereka menaruh persembahan-persembahan untuk dewa mereka. They'll open the shutters to their shop. Kemudian mereka buka toko mereka. They'll burn incense to their God. Mereka membakar dupa. And as the smoke of the incense comes, they will spread that smoke in their shop. Dan ketika asap dari dupa itu mulai keluar, kemudian asap tersebut akan mereka sebarkan ke dalam toko. And you could probably be waiting, but he's not ashamed. He's worshiping his God. He'll do that. When he's done, he'll talk to you.
Dan sementara mungkin orang-orang sedang nunggu dia buka toko, dia nggak malu untuk melakukan hal tersebut. How many of us are that bold about our faith? Bad boy. How bold are we about our faith? Di antara kita, seberapa berani kita terhadap iman kita? How many of us start our day like that? Seberapa banyak dari kita yang mau memulai kehidupan seperti itu? Or are we ashamed about Jesus? Atau gantinya, apakah kita malu akan Yesus? Sometimes Adventists will go to a restaurant, Sahabat-sahabat tahu, seringkali orang-orang Advent datang ke restoran and they're ashamed to pray in public. dan mereka malu untuk berdoa di tengah umum. So everybody says a quick prayer alone. They don't want to pray out loud with everyone because they don't want others to know that they're Christian. Dan mungkin mereka malu, maka mereka berdoa sendiri saja diam-diam karena mereka tidak mau untuk memperlihatkan bahwa mereka adalah orang Kristen. Around the world, Di seluruh dunia there is a movement that is talking about coming out of the closet. ada sebuah pergerakan yang disebut keluar dari kloset. Those who are practicing a gay, lesbian lifestyle, they are coming out of the closet, which means they are telling everyone who they are. They're not ashamed. Jadi ini adalah pergerakan bahwa orang-orang yang lesbian, gay, LGBTQ itu, mereka sekarang mulai memperlihatkan diri mereka. The transgender community no longer hiding, openly, unashamedly telling everyone, this is who I am. Komunitas-komunitas transgender sekarang gantinya bersembunyi, sekarang mereka menunjukkan diri. Inilah kami. Someone put it very interestingly Beberapa orang meletakkannya secara menarik and said the whole world has come out of the closet except Seventh-day Adventists. Mereka tulis bahwa seluruh dunia sekarang keluar dari kloset kecuali Advent, Gereja Masih Tuhan hari ke-7. The whole world is unashamedly telling people who they are except us. Sekarang seluruh dunia menunjukkan dan tanpa malu-malu menunjukkan siapa diri mereka, kecuali kita. We are often ashamed to talk about the truth we have. Seringkali kita malu untuk menceritakan tentang kebenaran yang kita punya. Our Islamic brethren, sahabat-sahabat kita Muslim, they're unashamed to speak about Prophet Muhammad. mereka tidak malu untuk menceritakan tentang Nabi Muhammad. Unashamed, that's their belief. Tidak malu, itu kepercayaan mereka. Have you noticed how embarrassed we are when we have to talk about Sister White? Apakah sahabat-sahabat memperhatikan begitu banyak orang Advent malu untuk menceritakan tentang Nyonya White? No, don't talk about Sister White, we'll offend them. Tunggu, jangan pakai Nyonya White. Nanti membuat mereka offended, Ashamed of the true prophet? Malu terhadap Nabi yang benar? Everyone is unashamedly telling who they are except us. Setiap orang tidak malu untuk menceritakan tentang mereka kecuali kita. The world is running to Jesus. Dunia sekarang sedang mengarah kepada Yesus. But we the church often are running away from Jesus. Tapi apakah kita sebagai jemaat sedang melarikan diri dari Yesus? Here's my question. Di sini saya punya pertanyaan lagi. This man was demon possessed. Orang ini sedang dirasuki oleh setan. In the very first chapter, Jesus had healed a demon possessed man. Di pasal yang pertama, tepat di pasal yang pertama, Yesus sudah menyembuhkan orang dari kerasukan setan. So it wasn't like this was something they had not seen. Jadi ini bukanlah sesuatu yang belum pernah mereka lihat. They had just seen that even the wind and the sea obey Jesus. Bahkan sebelumnya mereka baru saja melihat bahwa bagaimana angin dan danau mendengar menuruti Yesus. They had just seen in the previous 4 chapters how Jesus healed and healed and healed. Mereka baru saja melihat di 4 pasal yang pertama bagaimana Yesus menyembuhkan. And they were still not convinced. They were still running away. Tapi sayangnya mereka masih belum teryakinkan dan mereka melarikan diri. First question. Pertanyaan yang pertama, how much do you have to see before you believe Jesus is able to take care of you? seberapa banyak yang sebenarnya kita perlu supaya kita percaya bahwa Yesus sanggup untuk mengatasinya? I don't know if you understand what I'm saying. I'm going to say that again. Saya ulangi lagi supaya semoga dipahami. How much does Jesus have to do for you to prove to you I can take care of you? Seberapa banyak sebenarnya yang Yesus perlukan untuk membuktikan kepada kita bahwa Dia sanggup untuk mengendalikan segala sesuatu. The disciples had seen so much and still were unbelieving of Jesus' power.
Murid-murid sudah begitu banyak melihat apa yang Yesus lakukan, tapi masih saja mereka tidak And percaya. you and I have seen so much and still are unbelieving of the power of Jesus. Dan saya percaya bahwa kita juga sudah begitu banyak melihat karya-karya Tuhan, tapi kita masih belum percaya sepenuhnya kepada The Dia. question is, at what point will you say, oh, now I've seen enough? Mungkin poinnya adalah, oke, sekarang saya sudah cukup lihat ini. It seems that with every trial, we want Jesus to do a miracle and then we will believe. Seolah-olah kayaknya kita menunggu Yesus untuk melakukan sesuatu di setiap pencobaan-pencobaan yang kita miliki. Is our trust in Jesus based on the miracles He does, or is our trust based in Jesus because of who He is? Pertanyaannya adalah, apakah kepercayaan kita kepada Yesus ini didasarkan kepada mujizat-mujizat yang akan Dia lakukan, atau didasarkan kepada kepercayaan tentang karakternya? Do you trust Him whether or not He does miracles in your life? Apakah kita mau percaya Dia, entah Dia akan melakukan mujizat atau Dia tidak akan melakukan mujizat, tetap percaya kepada Dia? It's worse that we believe the devil more than we believe Jesus sometimes. Lebih buruk lagi adalah kita lebih percaya setan daripada lebih percaya pada Yesus seringkali. It is sad. Fakta yang menyedihkan. I want to talk about the time when the man came to Jesus. Saya mau sekarang berbicara tentang ketika orang ini datang kepada Yesus. He wanted to pray. Dia mau berdoa. He wanted to ask for help. Dia mau minta tolong kepada Yesus. But when he opened his mouth, he could not. Tapi ketika dia membuka mulutnya, dia nggak sanggup untuk bilang itu. He could only hear the devil speak. Yang dia ucapkan hanyalah apa yang dibisikkan oleh setan ini. Now, you'll have to agree with me, that is a very hard situation. Saya yakin kita sepakat bahwa kondisi ini adalah kondisi yang parah. How does Jesus save me when I can't even say a prayer? Bagaimana mungkin Yesus bisa menyelamatkan saya, padahal saya nggak bisa berdoa? And I know probably none of you understand how that feels. Dan saya yakin bahwa tidak ada dari kita di tempat ini yang mampu untuk memahami hal tersebut. But this man is so filled with the devil, he cannot even pray. He opens his mouth, the devil speaks. Ini orang ini begitu dipenuhi oleh roh setan, sampai-sampai ketika dia mau mengucapkan mulutnya, setan yang berbicara. So the question you ask is, how did Jesus help him when he couldn't even speak? Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Yesus bisa menolong orang ini padahal dia nggak bisa ngomong? How does he understand what he needs when he can't even say anything from his mouth? Bagaimana mungkin dia dapat dimengerti padahal bicara saja dia nggak bisa? Come with me to Romans chapter 8, and the Bible says something powerful. Coba kita buka Roma pasal 8, di situ Alkitab menceritakan hal yang sangat luar biasa. Romans 8:26. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak It terucapkan. says the Holy Spirit knows our infirmity, our weakness. Dikatakan bahwa roh begitu memahami kelemahan-kelemahan kita. The Holy Spirit knows our disease, our disability. Roh memahami penyakit dan ketidaksanggupan kita. And our disability, friends, is that we don't even know how to pray or what to pray about. Dan satu ketidaksanggupan yang kita perlu mengerti adalah kita tidak tahu caranya berdoa. Hence the Bible says the Holy Spirit himself makes intercession for us. Dan bahkan Alkitab sendiri katakan bahwa roh ini melakukan pengantaraan. What does that mean? The Holy Spirit is praying a prayer on your behalf that you did not pray. Bahwa roh ini berdoa, mendoakan sesuatu yang bahkan kita sendiri tidak doakan. Verse 26 continues to say, with groanings which cannot be uttered. Bahkan dikatakan dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. So the Holy Spirit takes a prayer to God which you did not pray. Jadi Alkitab katakan bahwa roh membawa doa ini kepada Tuhan, doa yang tidak With kita ucapkan, groanings that cannot be uttered, which is a language you cannot speak. dengan keluhan yang tak terucapkan. No wonder Tidak heran you receive blessings you never prayed for. kita menerima begitu banyak berkat yang mungkin belum pernah kita doakan. Does someone know what I'm talking about? Bisa relate ya? Have you ever received a blessing you never prayed for? Pernah alami
bahwa kita menerima berkat yang tidak pernah kita doakan? That's because someone else was praying for you. Itu adalah karena ada oknum yang sedang mendoakan kita. The Holy Spirit presented a request you didn't even know you needed. Roh Kudus melakukannya bahkan tanpa kita tahu bahwa kita sesungguhnya membutuhkan itu. That's how we see the demon-possessed man receive help. Disitulah bagaimana kita melihat bagaimana Tuhan membantu orang yang sedang kerasukan setan ini. He's not even able to talk to God, Dia bahkan tidak sanggup untuk berbicara kepada Tuhan. but the Holy Spirit presents his need before the Father in heaven. Tapi Roh Kudus membawa kebutuhan itu di hadapan Bapa. And Jesus rebukes the devil out of the man. Dan akhirnya setan mengusir setan ini daripadanya. Friends, again, I don't know what troubles you. Sahabat-sahabat, sekali lagi saya tidak tahu apa yang sedang memberatkan kita. Maybe you cannot think, that's how possessed you are with your troubles and fears. Mungkin saat ini kita tidak sanggup untuk berpikir karena permasalahan-permasalahan yang kita alami. Maybe you try to pray but you can't have a good devotion because you're always thinking about whatever darkness the devil's throwing your way. Mungkin kita nggak bisa berdoa atau mungkin melakukan perenungan karena ada begitu banyak hal yang setan buat untuk mencegah kita. And we're recognizing these are all the different ways the devil keeps us from being built on the rock. Dan kita perlu sadar bahwa ada begitu banyak hal-hal yang setan usahakan agar menjauhkan kita dari Tuhan. And perhaps this morning you're listening to the message and saying, I know there's this thing that keeps me from giving Jesus more time. Dan mungkin pada pagi ini kita mulai tersadarkan ternyata hal-hal ini mencegah saya untuk datang kepada Tuhan. I've tried but it seems like it's so hard to stop thinking about it. Saya berjuang tapi ternyata sulit untuk berhenti memikirkan hal ini. Perhaps even when I pray, I can't think about it because all these other things keep pressing me. I can't talk to Jesus properly. Dan mungkin kita juga berusaha untuk berdoa pada Tuhan, tapi sulit sekali untuk berdoa karena pikiran-pikiran ini mencegah saya untuk berdoa. I recommend to you the solution the demon-possessed man found. Saya merekomendasikan kepada saudara-saudara solusi apa yang orang kerasukan setan ini temukan. The Bible tells me in Mark 5 verse 6. Alkitab katakan kepada kita di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-6. It offers me a solution. Disinilah solusinya. Markus pasal 5 ayat 6. When he saw Jesus afar off, Ketika ia melihat Yesus dari jauh, he ran berlarilah ia, and worshipped him. mendapatkannya lalu menyembahnya. I recommend to you today, friends, Saya mengajak hari ini sahabat-sahabat, run to Jesus. larilah kepada Yesus. Whatever it is. Bagaimanapun keadaannya. Long nails, Kuku panjang kah? never showered, Nggak pernah mandi kah? filled with the devil. Atau dikuasai oleh roh najis? Run to Jesus. Lari kepada Yesus. You may not be able to speak. Mungkin kita nggak sanggup untuk bicara. You may not be able to think right, Dan mungkin kita nggak sanggup untuk berpikir dengan benar. but run to Jesus. Tapi larilah kepada Yesus. He can read your mind. Dia sanggup untuk membaca pikiran kita. He knows what you need. Dia begitu memahami apa yang kita perlukan. Friends, the Holy Spirit is praying for you. Sahabat, bahkan Roh Kudus sedang berdoa untuk kita. Jesus is praying for you. Yesus sedang berdoa bagi kita. Imagine if Jesus and the Holy Spirit are praying for you. Bayangkan bahwa Yesus dan Roh Kudus sedang bersama-sama berdoa bagi kita. Can there be anything that can keep you from being saved? Apakah ada lagi yang lain yang akan melawan mencegah kita untuk dapat diselamatkan? In Jeremiah 17, Yeremia 17 katakan, Jeremiah says, heal me, O Lord. Jeremiah 17:14. Yeremia 17:40 katakan, sembuhkanlah, tahirkanlah aku Tuhan. He says, heal me, O Lord, and I shall be healed. Tahirkanlah aku Tuhan, maka aku akan tahir. Save me, and I shall be saved. Selamatkan aku dan aku akan diselamatkan. Do you know what that means? Sahabat tahu apa artinya itu? This is Jeremiah's faith. Ini adalah iman dari Yeremia. Not feeling, faith. Bukan perasaan, tapi iman. Lord, I feel sick. That's how I feel. Tuhan, saya rasa saya sakit. Ya, itu yang kita rasakan. I feel I'm lost. I can't be saved.
Tuhan, saya rasa saya sedang hilang ini, saya But nggak bisa faith diselamatkan. tells me, Tapi iman berkata kepada kita if you heal me, I can be healed. bahwa kalau Tuhan mau sembuhkan saya pasti sembuh. Faith tells me, if you heal me, there is no power in the universe that can stop me from being healed. Iman katakan bahwa kalau Tuhan mentahirkan saya, tidak ada kuasa di dunia ini yang sanggup untuk mencegah agar saya Faith ditahirkan. tells me, if you save me, there is no power in the universe that can stop me from being saved. Iman katakan bahwa kalau Tuhan menyelamatkan saya, tidak ada satu kuasa pun di seluruh alam semesta ini yang dapat mencegah saya diselamatkan. Run to Jesus. Larilah kepada Yesus. It doesn't matter what it is. Tidak peduli bagaimana caranya, It doesn't matter how long it has been. tidak peduli seberapa jauh itu, It doesn't matter how deep the darkness is. tidak peduli seberapa dalam dan gelapnya kita berada. Run to Jesus, friends. Larilah kepada Yesus, ke arah Yesus. I want to close with this quote from Desire of Ages. Saya mau tutup ini dengan satu kutipan di buku Kerinduan Segala Zaman. In speaking of the demoniac who was saved, restored, Berbicara tentang orang yang telah disembuhkan ini, yang tadinya kerasukan setan kemudian sekarang ditahirkan. there are other Bible accounts that tell us there was more than one. There were two of them that were restored. Di dalam ayat Alkitab yang lain, bukan hanya satu ternyata orang tersebut, tapi ada dua. So listen, Sister White says the two restored demoniacs were the first missionaries whom Christ sent to preach the gospel in the region of Decapolis. Ya, perhatikan apa yang Sister White katakan ini. Dua orang yang tadinya telah dirasuki setan ini tapi kemudian telah disembuhkan, mereka menjadi misionaris pertama yang Kristus utus untuk membicarakan, menyebarkan Injil di daerah Decapolis. Did you hear that? Anda mendengar itu? One day they are possessed with demons. Sebelumnya mereka dirasuki oleh setan. The next day they are missionaries. Hari selanjutnya sekarang mereka jadi misionaris. How is this possible? Kok bisa ini terjadi? How can this happen? Bagaimana ini bisa terjadi? This would take years for transformation. Apakah ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk transformasi ini, perubahan ini? The day Jesus stepped into their life Hari ketika Yesus ada di dalam kehidupan mereka and rid them of their demons. dan melepaskan setiap permasalahan-permasalahan yang mereka alami. He sent them out to do his work. Saat itu juga Yesus mengutus mereka melakukan pekerjaannya. One day they were demoniacs. Sebelumnya adalah seorang yang kerasukan setan. The next day they were saving souls for Jesus. Hari selanjutnya menjadi utusan Tuhan sebagai penyelamat jiwa. Friends, if God can take a demon-possessed man Sahabat-sahabat, kalau Tuhan mampu untuk menyelamatkan orang yang kerasukan setan ini and make him a missionary, dan menjadikan orang seperti ini sebagai misionaris, what's your excuse? apa excuse kita? Tidak ada alasan bagi kita sebenarnya. Anyone? Ya? Ada alasan lain? Is anyone in a much worse situation than this here? Apa ada di antara kita yang memiliki kehidupan lebih buruk dari orang ini? If Jesus has power over this, Kalau Tuhan dapat menyembuhkan orang ini, what is it that you're going through that you think Jesus can't help? kira-kira apa yang Tuhan tidak sanggup untuk lakukan di kehidupan kita? I recommend to you, friends, Saya mengajak kita semua, as Sister White recommends also, dan sebagaimana Sister White mengajak kita, she says to a discouraged heart, kepada orang-orang yang sedang dikecewakan. the solution is faith. The solution is faith, Solusinya adalah iman, prayer, doa, work. bekerja. Have faith in God. Miliki iman dalam Tuhan. Don't stop talking to God. Jangan berhenti bicara dengan Tuhan, And go work for God. dan bekerjalah untuk Tuhan. Friends, I told you last night, those were my opening words. Dan seperti yang saya sebut tadi malam sebagai pembukaan, Sharing God's word has literally kept me alive. bahwa berbagi firman Tuhan secara literal membuat saya tetap hidup. I'm not talking about spiritual life, I'm talking about physical life. It has literally kept Saya me alive. tidak berbicara secara rohani, tapi secara literal saya berbicara. I can testify to you firsthand the power of God's word to pick up your broken heart. Saya dapat menyaksikan bagaimana kuasa dari firman tersebut menyembuhkan patah hati.
I can recommend to you, go tell others about Jesus. You will be comforted in your pain. Saya ajak saudara-saudara, bicarakanlah, perkenalkanlah Yesus kepada orang lain, maka engkau akan dihibur. God is able. Kiranya Tuhan berkati. Is there someone this morning Kalau ada seseorang pada pagi ini who says, Lord, I am deeply possessed. yang mau berdoa pada Tuhan, Tuhan, ternyata selama ini saya begitu kerasukan. No one knows about it. Tidak ada seorang pun yang tahu. Perhaps no one recognizes it, but I am very possessed. Namun mungkin nggak ada orang yang aku itu, tapi sesungguhnya Tuhan, saya begitu dirasuki. And Lord, I really, really need your help. Dan Tuhan, saya begitu membutuhkan pertolongan Engkau. Because I recognize no one can help me. Karena saya sadar bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup menolong saya. The pastor can't help me. Pendeta tidak sanggup untuk The menolong saya. conference cannot help me. Conference juga. I recognize only Jesus can help me. Saya akui bahwa hanya Yesus yang sanggup. I don't have to know what you're going through. Saya tidak perlu tahu seperti apa itu kejadiannya. All I want to ask is there someone here who says, I want to run to Jesus today? Yang saya mau tanyakan adalah, adakah orang di sini, di antara kita yang rindu untuk lari ke arah Yesus? I cannot let the devil delay me from being built on the rock. Saya tidak dapat untuk membiarkan setan memperlambat saya untuk dibangun di atas batu. If that is you, Dan kalau itu adalah saudara, would you like to stand as we pray? maukah saudara untuk berdiri sambil kita berdoa? Let us pray. Mari berdoa. Dear Father in heaven, Bapa penuh kasih di surga, thank you so much. puji Tuhan, Truly, your word is powerful. sungguh firman-Mu begitu berkuasa. Thank you, God, for the encouragement your word gives. Terima kasih atas kekuatan. Thank you for the hope in our hopelessness that the word brings. Terima kasih atas harapan di tengah ketidakpengharapan kami. I pray, God, that you would awaken our hearts. Kiranya Tuhan, kami berdoa agar Engkau membangkitkan hati kami. I plead that you would breathe life in us. Hamba memohon agar Engkau dapat menghembuskan kehidupan. I plead, God, that we would not stay in our discouragement, but run to Jesus today. Hamba mohon agar kami tidak diam di dalam kekecewaan, tapi kami dapat lari ke arah Engkau. No one can help us, Lord, but Jesus. No one. Tidak ada seorang pun yang dapat membantu kami, Tuhan, selain Engkau. And I just humbly pray, God, that you would help us this morning. Kami minta dengan penuh kerendahan hati agar Engkau menolong kami pagi ini. You know what your children are going through. Engkau tahu bagaimana anak-anak-Mu saat ini kehidupannya. And God, we recognize today only you can help us. Dan Tuhan, Kau melihat bahwa kami mengakui bahwa hanya Engkaulah yang sanggup untuk menolong kami. Please, Lord, help my brothers and sisters. Oh Tuhan, tolong bantu saudara-saudari kami, hamba-Mu ini. Please fill them with your spirit. Penuhi mereka dengan Roh Kudus. Please use them for your glory. Gunakan mereka demi kemuliaan-Mu. Please draw their hearts upwards and closer into your heart. Tarik mereka ke atas untuk mendekati hati-Mu. Allow them to feel your presence, your embrace, and your comfort. Izinkan mereka untuk merasakan kedekatan dan pelukan-Mu. And please use your people for your glory. Dan kiranya Engkau dapat menggunakan umat-Mu ini untuk kemuliaan-Mu saja. We thank you, O God. Kami bersyukur atas itu semua, Tuhan. We praise you. Kami memuji nama-Mu. And we plead that Dan kami memohon none of us will delay in running to Jesus. agar tidak ada seorang pun yang akan menunda-nunda untuk datang kepada Engkau. We give you glory, O God. Kami berikan seluruh kemuliaan kepada-Mu, Tuhan. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin.